Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Setio Eko Atmojo, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Seminar Pendidikan, dan yang saya hormati Ibu Dery Anggraini, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing. Sebelumnya perkenankanlah di sini saya Ferry Murjayanto, NPM 248 dari kelas PGSD A617. Di sini saya akan memaparkan tentang proposal penelitian studi literatur yang berjudul peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca dan kreativitas menulis siswa SD Negeri Sungapan. Nah, di sini sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan isi dari proposal penelitian tersebut. Yang pertama, di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang di sini kegiatan membaca itu tidak lepas dari keberadaan dari semua jenjang sekolah. Dari kelas 1 sudah diajarkan bagaimana cara membaca, dan tentunya diikuti bagaimana cara menulis. Tentunya di ranah membaca dan membaca tersebut tidak lepas akan fasilitas, seperti fasilitas berupa perpustakaan. Nah, di sini siswa dituntut untuk bagaimana dari kecil itu supaya bisa menekuni minat membaca dan juga tentunya menulis. Di sini kita lihat di sebagian sekolah peran perpustakaan terutama di sini yang saya maksud adalah perpustakaan sekolah itu memang sangat penting dalam meningkatkan kebiasaan membaca siswa. Nah, di sini tapi penyelenggaraan perpustakaan di sekolah pada umumnya masih kurang menggembirakan. Nah, secara umum kondisi perpustakaan tidak terkecuali perpustakaan sekolah mulai dari gedung, personalia, koleksi dan alat perlengkapan serta sistemnya belum dapat dikatakan memadai. Nah, bisa dilihat dari sini perpustakaan masih kurang menarik membaca untuk orang pada umumnya, apalagi untuk anak SD. Jadi gimana nanti strategi bagaimana sih anak supaya bisa lebih gemar lagi dalam membaca. Nah, di sini kebiasaan membaca merupakan salah satu hal yang penting yang bisa dilakukan untuk mendorong siswa menjadi lebih gemar menulis dan bisa menulis dengan baik. Nah, di sini seseorang yang rajin membaca tentunya akan menjadi akrab dengan teknik-teknik menulis dan gaya penulisan yang cocok dengan kepribadiannya. Jadi membaca dan menulis itu mempunyai keterikatan tersendiri. Jadi siswa juga lebih banyak mengeksplorasi berbagai macam jenis tulisan. Nah, semakin banyak anak membaca tentunya maka akan semakin berkembang diksi serta kebahasaan mereka. Nah, di sini jadi semakin mereka banyak membaca, semakin mereka banyak luas referensi mereka dalam mempraktekkan berupa karya tulis. Di sini tujuannya yaitu untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat untuk meningkatkan minat membaca dan menulis siswa SD Negeri Sungapan. Tujuan yang kedua untuk mengetahui peran perpustakaan dalam meningkatkan minat membaca dan menulis siswa SD Negeri Sungapan.
Jadi pendukungnya itu apa saja sih yang sekiranya menjadi peluang untuk siswa untuk bisa minat membaca dan menulis. Tentunya dikarenakan dari perpustakaan ya. Dan di sini juga penghambatnya itu apa aja, nanti akan dibahas. Dan jurnal 2 yaitu meningkatkan ya, mengetahui peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca dan tulis. Nah, di sini kita akan memasuki kajian teori. Yang pertama ada perpustakaan. Di sini saya akan membacakan salah satu undang-undang, tentunya yang memperkuat posisi perpustakaan di sekolah. Jadi undang-undang tersebut mengatakan bahwa dalam pasal 1 dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Di sini dalam pasal 1 ayat 8 bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, di sini ada beberapa hal kenapa sih perpustakaan itu sangat diperlukan di sekolah. Karena perpustakaan sekolah itu merupakan sumber belajar di lingkungan sekolah, dan juga perpustakaan merupakan salah satu komponen sistem pengajaran. Di sini juga merupakan perpustakaan itu merupakan sumber tentunya untuk menunjang kualitas pendidikan dan pengajaran. Dan juga perpustakaan sebagai laboratorium ya, sekaligus laboratorium belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mempertajam dan memperluas kemampuan untuk membaca, menulis, berpikir, dan berkomunikasi. Nah, di sini ada beberapa fungsi perpustakaan. Yang pertama ada fungsi informasi, ada fungsi pendidikan, ada fungsi kebudayaan, fungsi rekreasi, penelitian, fungsi deposit, dan lain-lain. Nah, di situ di dalam proposal penelitian saya semua sudah dijelaskan. Nah, di sini ada pengertian minat membaca juga. Di sini minat membaca itu sebagai kekuatan dari dalam diri yang mendorong individu untuk tertarik dan senang terhadap aktivitas membaca, sehingga individu mau membaca dengan kemampuannya sendiri. Minat baca sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan informasi ya. Oleh karena itu, minat baca perlu dikembangkan pada diri seseorang agar kebutuhan akan informasi dan pengetahuan terpenuhi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada menulis. Di sini menulis merupakan suatu bentuk keterampilan mendengar, keterampilan yang lain yaitu keterampilan mendengarkan, menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan membaca. Nah, itu adalah keterampilan yang lain selain menulis. Nah, keempat keterampilan itu pada dasarnya satu kesatuan atau catur tunggal. Nah, di sini untuk mendefinisikan atau membuat suatu pengertian tentunya akan tidaklah mudah ya. Nah, itu adalah salah satu fungsi untuk penulisan, bagaimana mengantarkan pesan kepada si pembaca. Tentunya agar si pembaca itu dapat mengerti apa yang dimaksudkan. Nah, ini ada beberapa fungsi menulis. Yang pertama ada fungsi personal,
yaitu mengekspresikan pikiran, sikap atau perasaan pelakunya. Tentunya yang diungkapkan melalui misalnya surat atau buku harian. Ada fungsi instrumental, fungsi interaksional, fungsi informatif, atau fungsi estetis. Di sini semua ada. Nah, di sini kita menuju ke metode penelitian yang bab 3, yaitu di sini saya akan menggunakan metode deskriptif. Tentunya penelitian ini melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Nah, dan juga studi literatur. Nah, ini dengan cara meneliti serta memahami jurnal-jurnal buku ya, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan serta mendukung, sehingga mampu menjelaskan mengenai macam-macam dokumen atau sumber literatur. Diantaranya adalah jurnal, laporan, hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah yang belum dipublikasikan, narasumber, surat-surat keputusan, dan sebagainya. Nah, cukup itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.